Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan lanjutkan masih di dalam bab pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang menyempurnakan salatnya atau yang melaksanakan salat 5 waktu dengan baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah bacakan salah satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang Arab Badui, lalu bertanya kepada Nabi tentang amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah menjawab, yaitu sembahlah Allah, jangan syirik, kemudian dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan puasalah Ramadan. Lalu orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku hanya melakukan yang ini saja. Artinya apa yang kau sebutkan, aku hanya melakukan yang kau sebutkan tadi, dan aku tidak akan menambahinya. Ya, kita sudah jelaskan, ini orang ini mengatakan tidak akan kutambahi, maksudnya ana luhun, ada sunnah. Ya, artinya dia tidak akan solat sunnah qabliyah, dia tidak akan apapun, tapi dia hanya memperbagus yang rukun Islam ini saja. Namun Rasulullah ternyata menjawab, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain bahawa barang siapa yang ingin melihat salah satu penduduk surga, maka lihatlah orang itu. Jadi ini kesimpulan kita yang lalu, bahawa lakukanlah salat dengan baik. Sebenarnya yang wajib pun kita ini sudah ada jaminan masuk surga. Namun kenapa kita perlu yang sunnah-sunnah? Karena salah satu fungsinya adalah menambal apabila ada kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Baik, kita lanjutkan masih dalam bab yang sama, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin
katabahunna Allah 'alal 'ibad. 5 waktu salat fardu yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Jadi Rasulullah mau bicara tentang salat 5 waktu. Dan kita tahu jemaah mulakan Allah, umat Muhammad benar-benar diringankan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kasih sayang Allah kepada kita melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu itu dibebankan salat dalam waktu yang banyak. Dan ketika Nabi Muhammad menjemput salat, yang dibebankan itu 50 waktu. Lalu ketika dia turun, Nabi Musa yang mengatakan bahawa Muhammad, baliklah kepada Allah, minta kuranglah, karena engkau dan umatmu tidak mampu melakukannya. 50 waktu itu Pak, kalau jadi kita tidak bisa melakukan apapun yang lain. Kalau jadi kita tidak sempat untuk memikirkan mencari nafkah. Kalau jadi daftar PNS pun tak sempat. Saya masuk kantor tidak ada lagi. Kalau jadi 50 waktu. Nah, dulu saya pernah baca ada pandangan yang menyatakan tak mungkin Nabi Muhammad berani meminta kurang, karena seorang Nabi Muhammad sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diperintahkan sesuatu lalu beliau mau melakukan negosiasi, itu tak mungkin. Pandangan itu mengatakan begitu. Jadi tak mungkin sampai 9 kali berbulak-balik memohon dikurangi, kalau ujung-ujungnya menjadi hanya 5 waktu. Jadi ternyata pandangan ini salah. Dan kita dapatkan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi Muhammad melakukannya 9 kali. Nabi Muhammad berbulak balik. Tapi ada juga yang menganggap 10 kali. Anak kesemayang tabarkan. Jadi kenapa Nabi Muhammad berani berbulak balik, padahal waktu beliau minta untuk dipindahkan kiblat, beliau hanya berharap, tidak berani meminta. Jadi hanya lihat ke langit, lihat begitu. Makanya Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu berbulak-balik memandang ke langit. Tapi Nabi Muhammad tak berani minta, tapi hatinya berharap supaya kiblat dipindahkan. Allah tahu apa yang di dalam hati. Makanya Allah langsung mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, balik baliklah berputarlah, artinya pindahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Jadi dari situ seakan-akan Nabi Muhammad sangat malu untuk meminta-minta sesuatu yang telah dibebankan. Namun dalam urusan salat, Nabi Muhammad nekat. Nabi kita nekat meminta sampai 9 kali dikurangi. Dan itu termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang beliau pikirkan? Kemungkinan besar adalah nasib umatnya. Kalau sempat beliau tak meminta, mungkin banyak umatnya yang akan masuk neraka karena tak mampu melakukan solat 50 waktu. Yang 5 waktu mentang hanai pebun. Ini 5 waktu tidak dilakukan.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah datang perintah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, jadi salat yang 5 waktu yang dibebankan Allah kepada hamba itu, faman jaa bihinna wa lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu itu dan dia tidak mengurangi atau tidak meremehkan, mengurang-urangkan apapun bahagian-bahagian daripada salat tadi, ya, maka Allah berjanji, kana indallahi ahdun. Jadi ini sudah Allah janji ni, ayyudkhilahu al-jannah. Allah janji yang melakukan salat 5 waktu dan tidak mengurangi hak-hak salat, tidak mengurangi apapun dari hak salat, janji Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak melakukan salat itu dengan baik. Jadi bukan tak salat ni, inilah yang dimaksud di sini, bukan tak salat, dia salat tetapi dia tidak menyempurnakan hak-hak salat. Falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada janji Allah. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Allah tidak ada janji, tidak ada buat perjanjian sama orang yang salatnya asal-asalan. Jadi Allah lagi katanya apa dia nak janji apa? Ni kalau misal seorang pemilik proyek, dia mengatakan kepada orang yang menerima tugas di proyek itu, ni kalian dapat gaji kalau kalian buat begini-begini, atau misal buat sekolah harus buat begini, kriterianya begini, pakai besi begini, kemudian buat kerangkanya begini. Tapi kalau tidak buat begitu, saya tidak janji bahwa akan dikeluarkan gaji untuk kalian. Itu kira-kira menan bahasa. Tapi kalau kalian buat ujung proyek, di ujung nanti selesai, saya langsung keluarkan uang. Tapi menyuhana kapagat lagi long pegat nyaloh dalam janji. Itu maksudnya ini Pimpro-nya ini sudah tidak senang kalau dikhianati, kan begitu. Jadi ini contoh analoginya. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang tidak melakukan salat dengan baik, tidak mendatangkan hak-hak salat, maka walaysa lahu indallahi ahdun, tidak ada janji apapun dari Allah. Bagaimana tidak ada janji apapun? Insya'a azabahu wa insya'a adkhalahu al-jannah. Kalau Allah menginginkan, maka Allah akan mengazabnya. Kalau Allah menginginkan, maka Allah akan mengampunkannya dan memasukkannya ke surga. Jadi antara dua pilihan. Kalau salat bagus, menyempurnakan hak-hak salat. Jadi maksud hak salat ini, yang wajibnya dalam salat, semua rukun dia lakukan dengan bagus. Yang sunnah-sunnah salat dia sempurnakan. Jadi bagus betul salatnya. Jaminan Allah janji surga. Ini janji Allah ni yang pertama, pasti surga. Ini sudah cukup menjadi kabar gembira, Pak. Kita yang salat ni, insya-Allah, Pak. Kita di sini insya-Allah kalau istiqamah sampai mati, insya-Allah surga. Yang penting berat semayang. Tapi kalau dia salat, ni salat ni semayang,
tapi tak bagus solatnya, rukunnya dia kurang-kurangi, artinya tidak bagus dia melakukan rukunnya, yang sunnah-sunnah salat pun dia tak datangkan, maka Allah tak berjanji apapun. Kalau Allah ingin, Allah bisa ampunkan, Allah masukkan dia ke surga. Namun kalau Allah ingin, Allah azab dia. Jadi tidak ada satu jaminan. Tadi yang salatnya bagus, ada jaminan. Nah, ini yang mau diingatkan kita, berhati-hatilah bagi yang sudah salat. Yang sudah melaksanakan salat pun masih harus berhati-hati. Itu pun tidak ada janji apapun. Apalagi yang tak salat. Yang semayang Pak, yang disuruh berhati-hati kalau tidak bagus salatnya. Apalagi yang tak salat. Makanya cukup bahaya nasib-nasib orang yang tak salat. Dan yang lebih bahaya lagi ketika anak kita tak salat, bukan hanya dia yang masuk neraka, tapi Allah juga melihat ada andil orang tuanya atau tidak di dalam keadaan anak ini. Kalau anak ini tak salat karena keinginan dirinya, maka dia seperti anak Nabi Nuh, tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Tapi kalau dia tak salat karena orang tuanya tak mendidik salat, maka Allah juga tidak akan melepaskan orang tuanya dari kemurkaannya. Maka di kesalahan kita kadang-kadang hana dah purna sembayangan, kita salat, anak kita tak salat. Kenapa? Ternyata yang malim cuma orang tuanya, anaknya tak dididik salat. Lalu kemudian ternyata di dalam hisab Allah dia tidak salat, maka dia ditanya, kenapa engkau tak salat? Anak ini menjawab, orang tuaku tak mengajarkanku ya Allah. Dipanggillah orang tuanya, ditanya benar, tentu jawabannya benar, maka diseretlah orang tuanya ke dalam neraka bersama anaknya yang tak salat. Jadi kita ini punya koneksi kuat dengan anak. Oleh karena itu kebodohan yang paling merajalela yaitu anak-anak gadis yang memakai celana ketat, berjalan-jalan di sore hari, di malam minggu, pakai lewu ketat, dan orang tuanya membiarkannya, walaupun orang tuanya memakai jilbab besar, gamis besar, orangnya juga besar, kan? Tapi karena anaknya begitu, tunggu nanti, baik ni fikir selamat. Ini bapa-bapa yang punya anak gadis, kok bisa lolos dia dari rumah dengan celana ketat, dengan baju ketat? Kok bisa lolos dia dari rumah dijemput sama laki-laki lain yang keturunan Dajjal? Karena kalau dah jemput-jemput anak orang itu dah pasti keturunan Dajjal itu. Kok bisa dia lakukan itu? Nasib kita Pak berbahaya. Nasib kita bahaya. Jadi sungguh luar biasa pemandangan hari ini, anak-anak yang memasukkan orang tuanya ke dalam neraka cukup banyak. Saya pernah bilang sama bapa, kami ini selaku dosen, itu saya sering tanya ke mahasiswa, so yang semayang subuh orangnya, yang tunjuk tangan Pak 70%, nanti kadang-kadang 50% di lokal yang lain. Sebahagiannya tak salat, terutama yang laki. Perempuan juga ada, laki lebih banyak. Tak salat subuh, biasa aja. Ada yang bilang terlambat bangun Pak. Man terlambat bangun nak semayang, ahli bangunnya. Tak ada juga. Jadi nuntut ilmu tapi tak salat. Di situ berulang-ulang kami sebutkan, hati-hatilah engkau masuk neraka beserta orang tuamu. Dia masih tinggal di rumah orang tua itu. Oh, tinggal di kos, tidak salat. Kenapa bisa tidak salat? Tidak bagus pendidikan salatnya dari kecilnya. Orang tua telefon, nak
masih ada wang untuk jajan bulan ini? Tak ada, mak. Nak, ini rumah kos kapan bayar lagi? Oh, nanti ni insya-Allah awal tahun dah mulai bayar. Nak, ada laptop, nak butuh HP, nak nyo, nak haji. Yang anak katanya nak kata mayang nak. Menyohana ke semayang kah beji kebu yarinya. Itu harus ada bahasa-bahasa gitu, biar dia takut. Ini ada psikologi, ada psikologi barat. Itu mengajarkan apa? Jangan bilang jangan. Jadi untuk mengajarkan anak itu, salah satu psikologinya adalah jangan ucapkan kalimat jangan. Jadi tidak boleh. Jadi kalau anak nak salat tu tidak boleh bilang kamu jangan coba-coba begitu ya. Misalnya hanya baik keluarkan kalimat jangan. Jadi kalau anak main HP terus-terusan, itu tidak boleh keluarkan kalimat jangan. Dalam psikologi barat yang diadopsi oleh orang-orang hari ini, mengajarkan parenting, mengajarkan orang tua ya, untuk mendidik anak, disuruh buang kalimat jangan. Jadi kalau anak main HP terus-terusan, kita tidak boleh bilang jangan. Kita bilangnya, anak, tolong tutup HP-nya. Ini sudah jam sekian. Jadi baik-baik kalimat jangan. Jadi kalau anak nak solat, nak pura dah pakai menyobek kalimat jangan. Jadi kita bilang misal, nak tolonglah solat. Jadi tak boleh bilang jangan tinggalkan, tak boleh begitu. Ini salah satu kebodohan, Pak, sehingga banyak anak hari ini tak kena kalimat jangan. Gara-gara parenting bangai lagi ni. Dalam Al-Quran, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ratusan kalimat Allah memakai kalimat jangan. La tusyriku billah, jangan engkau syirik kepada Allah. Wa la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Terus-terusan la ini, la itu, macam la. Terus bertanya, tak boleh pakai kalimat jangan. Allah dia pakai langsung kalimat jangan. Makanya kenapa Pak waktu kita tulis spanduk terima kasih untuk tidak buang sampah di sini, penuh sampah miu. Gara-gara tulis tidak ada kalimat jangan. Terima kasih untuk tidak merokok di sini. Di miu spanduknya merokok. Coba tulis jangan buang sampah di sini. Yang buang sampah di sini besok meninggal dunia. Itu ada tu Jalan Darussalam, Pak. Siapa yang buang sampah di sini meninggal dunia katanya langsung. Ada penduduk yang kami meninggal, oh nak cek. Itu kalimat jangan, itu salah satu metode pendidikan Allah. Jadi melekat di hatinya, tak boleh. Apa-apaan mengajarkan orang tua jangan, tak boleh pakai kalimat jangan. Wallahu a'lam. Itulah psikologi barat yang diadopsi. Jadi urusan salat itu harus keras, Pak. Nabi saja suruh mukul dalam umur 10 tahun hanya sembahyang. Kita yang sudah salat saja berbahaya nasib kita kalau tidak bagus salatnya. Ini nanti Pak dalam riwayat yang lain, masih dari Ubadah bin Samit, itu diperjelas oleh Nabi melalui riwayat yang lain, khamsu salawatin iftaradahunna Allah, 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbagus wudu'nya, wa salatahunna liwaktihinna, lalu dia berjaga-jaga waktu salat tepat pada waktunya. Artinya jaga waktu, jaga wudu, jaga waktu. Wa atamma ruku'ahunna, lalu dia menyempurnakan rukuknya. Wa sujudahunna, dia sempurnakan sujudnya. Wa khusyu'ahunna, dia sempurnakan khusyuknya, dia berusaha khusyuk betul. Kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu, Allah janji kata Nabi, wajib bagi Allah mengampunkan dosa-dosanya. Otomatis kalau dosa sudah terampun, maka surgalah miliknya. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan seperti itu, falaisa lahu 'ala Allahi 'ahdun, maka tidak ada janji apapun. Jadi yang bagus solat, Allah janji kepampun dia masuk surga. Yang tak bagus solatnya, maka tidak ada janji apapun. Lalu Nabi mengatakan, insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu.
Kalau Allah mau, ya silakan, Allah akan ampunkan. Kalau Allah juga mau, Allah juga bisa azab. Jadi kalau orang yang tak bagus solatnya, nasibnya tergantung suka-suka Allah. Tapi yang bagus solatnya, nasib kita tergantung pada janji Allah. Dan Allah tak akan melanggar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak akan melanggar janjinya. Bahkan Allah yang mengajarkan kita, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janjimu, karena janji nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya semua paslon yang sudah berjanji, nanti janjinya tak ditepati kalau terpilih setelah 27 November, semuanya bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bila bikin janjinya, nak kau kadua dong janji. Enak aja bilang kadua. Janji bayar hutang tanggal sekian, oh mak kadua dong. Oh mak mana, oh mak macam. Allah akan buat perkara kepada yang sudah berjanji namun tak ditepati. Kalau itu suruhan Allah kepada hamba, maka dirinya pun mustahil bagi Allah mengingkari janji. Maka kabar gembira bagi kita apa Bapak Ibu, perbagus salat surga. Surga apa? Perbagus salat surga. Tapi waktu itu belum puasa, nak puasa. Ini bagus sekali solatnya. Waktu itu Ramadan hendak ke puasa. Itu belum mereka. Bagus sekali solatnya. Sebentar lagi pinjam pen bank dengan cara riba. Belum mereka. Jadi hal-hal begini harus dijaga. Inilah ujian di dunia. Sedikit lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah kita mendengarkan janji Allah, tadi Nabi menyebutkan perbaguslah hak-hak salat untuk bisa dapat janji Allah, yaitu ampunan dosa dan surga. Hak itu ada dua, rukun dan sunnah-sunnah salat. Itu yang wajib kita jaga. Walaupun sunnah salat, maksud sunnah salat adalah dia kalau ditinggalkan tidak menyebabkan dosa, tetapi hukumnya makruh. Yang namanya makruh Allah tak suka. Kita ni ada yang sudah buat, kalau kita guru, anak-anak sudah buat PR, tapi PR-nya tak bagus dibuatnya. Ya kita mengatakan, oh ya sudahlah, tak apa-apa, sudah ibu terima ya PR-nya ya. Tapi waktu kita nilai, kita tak senang. Asal-asalan dibuat, PR dipegat, cuma asal-asalan dibuatnya. Sudah kita terima, tapi kita tak senang. Ya, kita tak senang. Ujungnya, ya kalau ranking kita kasihlah ranking 20 misalnya. Dia kurang taat, kurang bagus, begitu analoginya. Makanya salat itu kalau mau mendapatkan janji Allah, perbagus mulai dari rukun. Kita sudah pernah bahas rukunnya. Ya, jadi perbagus rukun itu diperbagus. Ya. Jadi kalau rukun itu kita sudah pernah bahas, lakukan dengan seperti yang Nabi ajarkan. Dia lurus pandangan ke tempat sujud waktu rukuk, bukan ke kaki, bukan ke depan, supaya badan bisa lurus dengan kepala. Caranya pandangan langsung tepat ke bawah tempat sujud. Yang sujud pun tunaikan 7 anggota sujud semuanya. Ya, anggota sujud disujudkan 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 siku, 2 tangan, 2 siku, 2 lutut dan 2 tapak kaki yang berkenang tempat sujud. Itu contoh yang rukun-rukun. Jadi apa yang Nabi sebutkan dalam rukun-rukun salat, Al-Fatihahnya baca dengan baik, sempurnakan itu dulu. Nah, setelah itu baru sempurnakanlah yang sunnah-sunnahnya. Ini saya ambil waktu 5 menit sebelum kita bertanya jawab. Apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam urusan salat yang berupa sunnah agar kita dapat janji Allah tadi? Di antara yang sunnah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ketika takbiratul ihram sunnahnya mengangkat tangan.
Jadi yang wajibnya apa? Yang wajibnya rukunnya takbir. Itu rukunnya. Ucapan Allahu Akbar itu rukun. Hanya pada takbir pertama. Sunnahnya yang mana? Sunnahnya angkat tangan. Jadi kalau kita lakukan salat tidak angkat tangan boleh. Misal kita menonton Allahu Akbar, boleh. Cuma kita telah menghilangkan salah satu petunjuk Nabi. Sedangkan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi yang wajibnya Allahu Akbar. Itu pun ucapannya harus betul. Allahnya yang panjang, la yang panjang, Allahu Akbar. Saya sudah pernah kasih tahu, tidak boleh panjang A. Jadi baik gara-gara ada berdebat niat, kita panjangkan A. Jadi itu sudah batal salat. Kenapa? Tidak boleh mengucapkan takbir panjang A. Karena kalau dipanjangkan A, maka dianggap A itu ada dua. Yang pertama adalah A istifham, A bertanya. Jadi kalau kita panjangkan Allah, nyangka baca semayang. Karena maknanya bukan lagi Allah Maha Besar, tetapi berubah maknanya menjadi apakah Allah Maha Besar? Dengan memanjangkan A. Itu sepakat semua ulama mengatakan nyan takbir salah dan batal salat. Maka itu sempurnakan pengucapan takbir. Nah, nanti yang sunnahnya adalah angkat tangan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana cara mengangkat tangan? Ikuti petunjuk Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi as-salah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hazwa mankibayhi. Rasulullah kulihat kalau beliau ketika mau melakukan salat, beliau membukanya dengan takbir, dan kulihat beliau mengangkat tangannya sambil bertakbir, yaitu setentang sejajar dengan pundaknya, mangkibainya. Nanti dalam hadis yang lain baru disebutkan Rasulullah juga pernah mengangkat tangannya, tangan ujung jarinya, ujung ibu jarinya terkena daun telinga. Jadi cara mengangkat tangan itu dua, supaya kita diampunkan dosa dan diberikan surga. Sempurnakan itu, jangan beasal-asalan. Maka perlu lagi belajar tentang rukun salat, sunnah salat. Jadi takbir itu Bapak Ibu, waktu lakukan itu dua cara. Pertama, setentang dengan bahu, Allahu Akbar. Ini setentang dengan mangkib. Ini cara pertama. Yang kedua, angkat di atas bahu. Ini tangan menyentuh daun telinga. Jadi sejajar dengan daun telinga. Itu dua cara. Dan tangan ini, telapak tangan itu menghadap ke kiblat. Jadi takbir itu begini. Sebahagian orang yang kadang-kadang lupa atau mungkin belum pernah dengar, takbir Pak, Allah salah, mana nama takbir? Juga bukan begini, Allahu Akbar, Allah Akbar. Tak ada, ini telapak tangan ini bukan ke bawah, dan juga Allahu Akbar salah. Mana nama-namanya tadi piring yang lagi. Jadi yang mana Nabi mengatakan tentang takbir itu, ini baca semua kitab-kitab fikih, ini begini Pak, tapak ini menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Boleh ke telinga, boleh ke bahu. Silakan pilih di antara keduanya. Itu amalan Nabi. Jadi jangan asal-asalan takbir. Nah, urun Pak kena semayang, dia waktu mau takbir itu Allahu Akbar. Jadi ada yang sedikit cuma diangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang gini saja Pak, Allahu Akbar. Nya unyil tahun 80-an Pak, nya menan di takbirnya Allahu Akbar. Inilah penyebab kenapa Allah nak mau janji apapun. Karena Nabi sudah mematenkan, menyau ke semayang kanginglung. Yang bisa lihat Nabi sahabat, maka kita ikuti sahabat. Cuma karena kita tidak lihat sahabat, yang lihat sahabat tabi'in, kita disuruh lihat tabi'in.
Cuma karena kita tidak ketemu sama tabi'in, yang bisa lihat tabi'in, tabi'in. Karena kita tidak ketemu sama tabi'in, ikuti ulama-ulama yang mutaqaddimin, yang dulu pernah bersama dengan tabi'in, terus bergenerasi. Maka datanglah petunjuk untuk salat seperti Nabi salat. Itu dari takbir saja cukup banyak orang berhamburan tidak dapat janji Allah. Padahal Masya Allah, Allah bilang kalau engkau ikuti salat sempurna, ikuti Nabimu, bagus semua yang sunnah, janji Allah janji. Iman bapak kita ni yang punya sedikit kasih sayang saja, waktu kita janji sama anak-anak, ni siapa yang kutip sampah, yang habis semua sampah, Om janji, ini Om belikan es krim, janji Om, katanya dikutip sampah. Apa mungkin bapak mengingkari janji? Tak mungkin pak, pasti kabeh malum bro, sudah habis sampahnya, sudah alhamdulillah pak cok panggil Abdul, beli es krim. Itu kita yang bukan maha kaya, bukan maha rahman, bukan maha rahim. Bagaimana Allah tak bisa memberi? Jangan fikir Allah tak bisa memberi janji-janjinya. Maka salatlah dengan bagusnya, baru takbir pak. Cukup banyak orang salah melakukan takbir, Kemudian setelah itu sedikit pak, sedikitnya ya sedikit 5 menit lagi lah. Dari bunuh kan 5 menit tu kan, kalau belok baru takbir dah kan 7 menit. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini penting menyempurnakan salat, karena besar sekali harapan kita untuk masuk surga. Untuk apa jadi PNS kalau dah dikasih gaji mak? Untuk apa daftar P3K kalau kita tak dapat apapun? Kalau berbuat, jadilah surga. Usahakan berbuah surga. Berikutnya, wada'u yadihi al-yumna 'ala dhahri yadihi al-yusra wa zalika fil wuquf. Juga sunnahnya adalah ketika habis takbir, tangan ini diletakkan. Di mana diletakkan? Tangan kanan disuruh letakkan di atas tangan kiri. Di atas tangan kiri. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Wa'il bin Hujur, hadis riwayat Muslim, bahwa Wa'il melihat Nabi SAW rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalat summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi dilihat oleh Wa'il bin Hujur, Rasulullah itu kalau salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tapi ini ada sedikit khilaf. Khilafnya di sisi mazhab Malik itu lebih utama untuk melakukan irsal. Jadi kalau mazhab Malik itu lebih utama lepas. Karena ada juga riwayat yang mengatakan pernah Rasulullah melepaskan. Tapi yang lebih kuat sebenarnya Rasulullah lebih sering melipatkannya. Jadi dilipat. Jadi letakkan di mana Bapak Ibu? Diletakkan tangan telapak ini diletakkan di atas kuah. Kuah nanti di atas ini diletakkan. Jadi bukan di atas tapak, tetapi Rasulullah menggenggam ininya, ruskun atau kuah. Di sini digenggamnya. Jadi bukan letakkan saja, bukan begini. Tapi digenggam, menggenggam kuahnya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada sedikit tambahan, disuruh geser sedikit ke kiri karena dianggap bahwa hati ada di kiri. Cuma saya pernah bilang, saya tanya ke dokter, hati di mana? Kata dokter sebelah kanan. Kau bingung belum pak? Ini yang mana yang betul? Tapi maksud mazhab Syafi'i itu supaya tangan ini menggenggam hati, dekat dengan hati. Jadi itu maksudnya. Tapi itu hanya pandangan Syafi'i. Pandangan yang lain tetap di tengah, kemudian membuat begini. Jadinya hanya salah ya. Lalu di mana diletakkannya? Nah ini juga karena Nabi punya beberapa perbuatan yang dilihat oleh orang-orang yang berbeda, maka para ulama mazhab pun berbeda pandangan dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i meletakkannya di antara perut dan dada, jadi hina meletakkan. Kalau mazhab Hanafi meletakkannya di bawah pusar, miu, baju udah miu,
meregam dan lain kan. Jadi disuruh letakkan di bawah pusar. Kemudian mazhab Maliki irsal, sunnahnya irsal. Mazhab Hambali ke dada. Begini. Pak kalau anda lihat sahabat-sahabat kita solatnya begini, dia mengikuti pandangan dari mazhab Hambali. Kamu nampak? Nah, jadi itu ada sedikit perbedaan pandangan. Jadi bagaimana kita ikuti masalah ini? Ya, kalau sudah ada beberapa dalil, karena salah satu penyebab perbedaan pandangan adalah ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang satu perkara. Kenapa kok bisa begitu? Karena sahabat bertemu Nabi berbeda-beda waktu. Ini Abu Hurairah ketika lihat Nabi salat beliau begini, kadang-kadang begitu contohnya. Nanti waktu di tempat yang lain orang yang berbeda melihat Nabi salat, ternyata Nabi salat begini misalnya contohnya. Jadi itu menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan. Semuanya boleh diamalkan. Jadi jangan sampai kita merasa yang lain salah. Tidak salah, cuma beda pandangan saja. Begitu. Kemudian yang ketiga, an-nadhru ila mawdi'is sujud. Selama salat, pandangan itu ke arah tempat sujud. Jangan diarahkan ke depan. Salat itu jangan begini. Dan juga jangan terlalu dalam ke bawah sampai melihat ke kaki. Dan hati-hati kalau anak mata bermain-main, sedikit saja melirik ke kanan dan ke kiri, kata Nabi, laqad ikhtalasahu syaitan, dia telah dicopet oleh syaitan. Jadi waktu anak matanya bergeser ke kanan sedikit atau ini bergeser ke kiri, sempat kita tahu kejadian kanan kiri, itu kita telah dicopet oleh syaitan. Jadi tarik anak mata oleh syaitan, tak boleh tarik. Makanya jangan lihat ke arah sujud, ke arah tempat selain sujud, terus ke arah sujud. Nanti baru berubah pandangan, Pak. Ketika duduk tasyahud, menunjuk tangan. Ketika kita tunjuk tangan, baru mata ini disuruh berubah melihat ke arah ujung jari. Jadi waktu duduk itu baru ke arah ujung jari, mengisyaratkan tauhid. Engkau satu ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu baru berubah pandangan berdasarkan hadis Nabi. Jadi selama solat itu tempat sujud terusan. Makanya di tempat sujud jangan pakai sajadah yang bisa mengganggu khusyuk. Kita lihat tempat sujud ada gambar-gambar, Pak. Gambar bunga-bunga, kan bunga-bunga, ada janda bolong, ada lidah mertua. Kita lihat begini, panjang lidah mertuanya. Kita membayangkan mertua kita memang mempepet gara-garanya nyelam semayang gara-gara nak gambar di miyuk. Makanya pilih sajadah jangan yang bergambar. Ini gambarnya Masjidil Haram, gambar macam-macam, Pak. Samping Masjidil Haram ada pohon kurma. Kita capek umrah berapa kali kalau tidak ada pohon kurma samping masjid, mulai terganggu kita. Baik, ini dulu Pak, karena mungkin kita selesaikan. Sudah pukul 6:15, 5 menit untuk bertanya jawab. InsyaAllah kita nanti akan sambung kembali di pertemuan berikutnya untuk memperbagus solat kita, insyaAllah.